lihat wajahmu dengan senyum yang amat sangat luar biasa. Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang, lalu menyampaikan Allah kirim salam kepada sampean wahai Nabi Muhammad. Dan Allah bilang, siapa umatmu bersolawat kepadamu sekali, Allah beri rahmat 10. Yang satu rahmatnya aja membereskan problem urusan-urusan kita. Bersolawat kepada Nabi, bertutur yang baik, daripada kita mengeluh, ampun banget, ini mana plastik naik lagi, BBM naik lagi, mana langka lagi, ini pada naik. Ya, kita daripada mengeluh, naikin lagi sholawat kita. Kalau yang tadinya sehari 1000 jadi 5000. Biar Allah kasih naikin lagi rezeki kita. Sehingga andai barang itu murah, kalau bokek mah mahal juga. Begitu, bener gak? Maka kita ndak usah panik dalam hidup. Bertuturlah kita yang baik. Diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Orang banyak terjerumus ke neraka, penyebabnya bukan gak sholat, bukan gak puasa, tapi tuturnya ngelantur. Satu hari ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, saya punya teman tahajudnya rajin, puasa sunat jangan ditanya, bukan Senin Kamis, Selasa, Rebo, Jumat puasa juga, tapi mulutnya itu loh Nabi, omongannya kasar. Menurut sampean nanti di mana? Neraka. Ahli ibadah, gara tutur yang tidak baik, omongan. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman adanya hari kiamat, tuturnya jangan ngelantur, hendaklah berkata yang baik-baik. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur adab-adab berbicara dalam Islam. Diatur bagaimana cara kita berbicara, cara kita ngomong, diatur. Di antara aturan Islam, bila berbicara, hendaklah omongan itu yang ada mengandung manfaat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mau nulis status, tulislah status yang bagus-bagus. Jangan yang kagak-kagak di atas WA. Menjelek-jelekan dia punya suami, punya istri, punya enggak usah. Yang bagus-bagus saja. Gitu mah, itu menulis yang agak-agak lapar gue. Ya kalau pengen kenyang kantin. Bener nggak? Begitu. Jadi enggak usah yang bagus-bagus. Bagus-bagus ngomong yang mengandung manfaat. Dan bila kita berbicara, hendaklah berbicara seperlunya. Omongan sama duit itu beda, tipis. Kalau ada orang dibawain duit untuk diserahin nama orang lain, kira-kira makin nambah apa makin berkurang? Hah? Makin nambah apa makin berkurang kalau dititipin duit? Hah? Kurang. Kalau omongan makin dikit makin nambah. Nambah. Maka ngomong tuh jangan asal. Daripada omongan-omongan yang boleh, yang bagus saja omongan. Kita harus berbicara yang baik-baik, isinya nasihat. Tapi gua bukan kiai,
enggak disaratin kiai. Muslim kudu jadi dai. Muslim itu kudu menjadi penebar kebaikan. Dimanapun berada, orang non muslim enggak tahu Islam dari Quran, di rumahnya enggak ada, enggak tahu Quran dari hadis, taunya dari perilaku muslim. Bila perilaku muslim tidak benar, itu akan digambarkan sebagai perilaku Islam, dan ini tidak benar. Televisi pun juga harus ada orang yang diundang yang mengandung edukasi. Jangan ngomongin yang enggak-enggak. Sampai bertahun-tahun, ya Allah, timbang lembaran doang kayak aurat. Enggak boleh diraba, enggak boleh dilihat. Begitu, enggak boleh diunjukin. Panjang bertahun-tahun buang energi anak bangsa. Timbang lembaran doang, udah kayak aurat. Kagak bisa dipegang, kagak boleh diunjukin. Jadi susah amat hidup. Undanglah yang mengandung manfaat. Edukasi, kalau kita jadi jurnalis, tulislah kita sesuatu artikel yang mengandung nilai manfaat, yang mengandung pendidikan kepada masyarakat yang bagus. Ini tutur yang rapi, ini penting, jangan asal. Begitu, karena ini penting dalam hidup, diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seseorang gak bakalan sempurna sebelum hatinya lempeng, dan hati nggak bakalan lempeng sebelum lidahnya lempeng. Maka tuturkan yang baik. Kita naik mobil, di jalanan ada yang naik motor pakai ngepot aja, uang. Nggak usah kita ngomong mampus lu, nggak usah. Satu, denger juga kagak. Dia denger nggak? Kagak. Geblek lo, denger nggak? Kagak. Jadi kita marah sama siapa? Orang dia kagak denger. Begitu, yang baik aja. Mungkin dia anaknya sakit, lagi buru-buru. Kita juga begitu. Kita kan lagi naik mobil. Kalau kita lagi naik motor juga kayak begitu juga. Begitu. Hidup itu yang benar lah. Nggak usah bertutur yang ngelantur. Yang bagus. Doain yang baik-baik. Begitulah Muslim. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita tidak bisa karena kecewa berat untuk ngomong yang baik-baik, karena ada kekesalan yang mendalam di dalam batin kita yang terluka, maka bila bakal omongan itu keluar yang gak bagus-bagus, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bakal ngomongnya enggak benar yang keluar, diem aja. Diem aja. Sampean ribut sama bini, diem aja udah. Tinggal aja, tidur aja di masjid ke. Sampai temennya bilang, udah jadi primus, pria masjid musola. Udah gitu aja, enggak apa-apa. Begitu. Daripada kita akhirnya menjadi ribut adanya, enggak ada manfaat. Begitu. Kita milih diam sambil kita merefleksi ulang di dalam hidup kita. Seringkali kita menuntut orang lain, tapi kurang pandai menuntut diri sendiri baik kepada orang lain. Pada akhirnya Tuhan yang dinilai adalah diri kita. Orang lain nggak baik, urusan dia. Tapi kita harus menjadi pribadi yang baik. Bilalah masyarakat
secara individu, omongan yang keluar baik akan membentuk keluarga yang baik. Bila keluarga ini berangkat daripada keluarga yang bertutur yang baik, akan muncul masyarakat yang baik, bernegara yang baik. Dan ini kita hidup di akhir zaman, dunia penuh kebebasan, apa aja keterbukaan, maka lidah kita berubah menjadi tangan. Tulislah dengan tangan kita yang baik-baik, jangan yang mengandung provokasi, ujaran kebencian, keributan, dan ini kerugian pada sesama. Dan ini enggak boleh. Kita yang baik-baik, doakan yang bagus-bagus. Kalau enggak bisa mulut kita berkata baik, maka auliyasmut, diam adalah emas. Bila berkatanya mengandung kotoran, mengandung sesuatu yang tidak manfaat, maka pilih diam. Diam. Berbahagialah muslim yang mendengar pesan Nabi yang diteladaninya, lalu dia bertutur yang baik, mendapatkan keberlimpahan barokah hidupnya. Ataukah dia memilih diam untuk menyelamatkan dirinya. Beruntung seorang hamba yang mendapatkan di dalam jiwanya pesan-pesan mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mau berbicara pikirin dulu apa yang bakal diomongin. Bila yang bakal diomongin dirasa mengandung banyak manfaat, bila yang bakal diomongin mengandung banyak maslahat, bernilai agung di mata agama, Rasul kepilihannya, teladannya ridho, omongin. Namun bila omongan yang bakal keluar adalah sesuatu yang buruk, tutur yang tidak teratur, omongan batil yang akan disebarkan, ujaran kebencian, hendaklah memilih diam. Sebab diam itu lebih baik dan lebih menyelamatkan daripada ngomong yang tidak benar. Sebab mengerti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan diminta pertanggungjawaban sebab dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Andai kita mau mengeluh dalam sebuah problem yang menimpa kita, pilihlah orang yang dirasa benar-benar untuk mengeluh, dan itu ngomongin orangnya boleh. Kenapa? Karena untuk mencari sebuah maslahat. Jangan sembarang orang. Aduh ampun banget bini gua. Bini kayak begitu, ceraiin aja. Bukannya diakurin, jadi ribut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin bersaudara, maka damaikan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan adanya konflik. Jangan pada diam, bertutur begitu. Muncullah satu negeri yang muslimnya nggak banyak, namanya Pakistan. Ini ribut mulu, ngerusak semuanya. Iran sini, Amerika sini, begitu. Tapi ada negeri yang muslimnya banyak, tapi diem aja. Nah, itu bingung juga. Maka bertuturlah yang baik. Begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Doa ya baik, kita doa yang baik-baik. Kalaulah ada keributan yang rugi semuanya,
ujungnya rugi juga. Repot akhirnya. Kalau ekonomi terguncang, puyeng di semuanya. Diam-diam menjadi repot adanya. Dan ini menjadi kendala dalam hidupnya. Maka Islam mengatur adabul kalam. Singkatnya, segalanya butuh waktu. Kapan kita ngomong, kapan kita diam. Pandai-pandailah menempatkan waktu untuk bicara, pandai-pandailah menempatkan waktu untuk diam. Inilah pesan agung daripada seorang manusia agung yang menjadi teladan semesta, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jangan kita bertutur yang enggak baik, tuturlah yang baik-baik. Dengan itu hidup kita jadi barokah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, kemampuan untuk bisa mengontrol lidah kita, menempatkan pembicaraan kita, kapan saatnya ngomong dan kapan saatnya diam. Hidup kita makin berkah, dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, doa saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, inna na'udzubika min ghinan yutghina wa na'udzubika min faqrin yunsina wa na'udzubika min sahibin yu'dzina wa na'udzubika min dunya tashghaluna wa tulhina wa na'udzubika minal kalamil qabih ya arhamar rahimin wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amadina tamim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.